sulit bagimu untuk mengoleskan obat sendiri. Biarkan aku membantumu. Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. Kamu terluka karena aku. Apa kamu mencoba membuatku merasa sangat bersalah? Kenapa kamu punya begitu banyak luka? Siapa yang memukulnya? Perampok. Kamu sudah melalui banyak hal. Aku akan melakukannya sendiri. Aku. Nyang Quan Quan. Bagaimana kalau ayah, ibu, kakak, dan sugar baby tidur bersama malam ini? Akulah yang menyebabkan masalah ini. Sheng. Jangan terlalu banyak berpikir. Ini bukan tanggung jawabmu. Serahkan pada kami orang dewasa untuk menanganinya. Tapi Sheng. Rumah. Tempat untuk berbicara tentang cinta. Tidak peduli apa kesalahanmu. Akan selalu ada yang mendukungmu. Aku tidak akan menyerah padamu. Inilah arti sebenarnya dari rumah. Tutup matamu. Aku tidur nyenyak sampai pagi. Semuanya sudah selesai. Terima kasih. Ibu. Oh, menantu keluargahi. Kamu membeli perhiasan baru lagi. Pasti menghabiskan banyak uang. Tergantung. Bahkan beberapa tael perak tidak akan melanggar aturan. Hanya berbeda dengan milik kami. Uang. Istri. Kau wanita bau. Bawa Sheng dipadaku. Dia melanggar yang salah menerangi orang maya. Orang sudah kabur 3-5 kali sekarang. Kalian berdua mempermainkanku seperti monyet, ya? Apa yang terjadi? Kenapa yang si Feng menjual Sheng? Itu sangat kejam. Kakak Wang, ada kesalahpahaman di sini. Mari kita cari tempat yang tenang. Aku akan memberitahumu perlahan. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Di permukaan, dia terlihat seperti orang sungguhan. Dia bahkan menjual keponakannya sendiri diam-diam. Tapi aku tidak punya suara dalam dendam-dendam itu. Aku sudah bayar tapi tidak menerima uangnya. Kamu harus bayar 2 kali lipat. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Apakah semua barang gemerincing yang kamu beli ini baru? Lepaskan dulu. Aduh, perutku sakit. Aku perlu ke dokter dulu. Jangan coba-coba padaku. Bukan aku yang membuatmu hamil. Ada apa? Aku akan membantumu melepasnya sendiri. Lalu, kalian berdua. Aku lebih baik berhati-hati nanti. Ibu keponakan ini keterlaluan. Kembali ke keluarga terpelajar. Karakter orang ini dipertanyakan. Di mana anak-anaknya?
Kamu sengaja membiarkan Wang Cheng memainkan sandiwara ini. Kamu hanya ingin melihatku dipermalukan di depan umum, kan? Apa? Gadis desa, aku beritahu kamu. Jika kamu berani menyentuh anakku lagi, aku tidak hanya menampar orang. Bagus. Bu, anaknya mulai berkelahi lagi karena rumah. Bagaimana bisa ini terjadi? Menjual anak-anak benar-benar lucu dan memuaskan. Bagaimana bisa ini terjadi? Kamu, katakan padaku. Ibu, apakah kamu benar-benar melakukan itu? Tentu saja. Ibu berjanji akan membalas dendam untukmu. Dengan kekuatan membalik wajanku. Detik sekali hari, cap tangan di tangannya tidak akan hilang. Wow, itu luar biasa. Tentu saja, menggunakan kekerasan itu salah. Namun, kita juga punya kemampuan untuk melindungi diri dan melawan. Bagaimana? Sheng, apakah kamu ingin belajar membalik wajan dari ibumu? Aku ingin kamu, sayangku, Sheng. Meskipun dia dihasut oleh orang jahat kali ini. Tapi aku pikir Sheng juga harus belajar membedakan yang benar dan salah. Jadi aku akan membawanya ke sekolah besok. Juga tepat untuk membaca buku dan memahami prinsip. Namun, kamu masih bisa belajar keterampilan memasak dari orang lain setelah sekolah. Haruskah kita makan lebih banyak? Sugar Baby juga makan. Ayah, menurutmu lebih baik jadi koki atau pendekar? Kamu tidak mau belajar memasak dari ibumu? Tidak, aku hanya pikir jadi master bela diri lebih keren. Tuan Fu, terima kasih. Ayo pergi. Kakak ketiga tersenyum. Butuh waktu lebih lama. Cepatlah, penuhi tenggat pengiriman untuk kotak kerajaan. Ibu, Bagaimana Tang Bau kecil kita tahu Ratu membutuhkan bahan-bahan ini? Sugar Baby langsung ingat begitu menciumnya. Benar. Sugar Baby kita tidak hanya punya resep Little Dog Nose Diary, tapi juga luar biasa. Oke, kalau begitu Tang Bau dan Ibu akan mulai bekerja sama. Bagus. Kalau lelah, Tang Bao akan buatkanmu jelly. Tang Bao masih terlalu kecil untuk membuat jelly. Tapi Tang Bao benar. Aku tidak mungkin menyelesaikan ini sendirian. Andai saja aku bisa menemukan pembantu. Kakak Sheng kembali tepat waktu. Bisakah Sheng membantu ibunya membuat jelly? Guru memberi banyak pekerjaan rumah. Benar juga. Sheng mulai sekolah terlambat. Terlalu banyak pekerjaan rumah. Tidak ada waktu. Cepatlah belajar keterampilan memasak. Biarkan aku membantumu. Kamu pernah memasak? Tidak pernah. Ayah, kamu tidak bisa melakukan apapun. Pergi cuci cabai dengan patuh. Begitukah Tang Bao? Benar atau salah ayah? Aku kehabisan cabai, aku akan ambil lagi. Tuan Fu, Bagaimana bisa kamu melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Kamu mencari King, kan? Dia pulang lebih lambat. aku membuat kue ekstra. Aku tidak bisa makan sendirian di rumah. Ingin membiarkan anak-anak mencobanya.
Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Kalau anaknya suka, aku bisa memberikan anakku makanan berbeda setiap hari. Dengenmu. Anggap saja ini pembelianku. Tak perlu repot lagi. Tuan Fu, ku dengar kau ingin menceraikan istrimu. Benarkah? Aku juga khawatir untuk Tuan Fu. Keluarga He, bagaimanapun, adalah keluarga terkemuka di desa. Li Chang mungkin akan memihak mereka sedikit. Tapi jika Tuan Fu benar-benar ingin menceraikan istrinya, bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Ini urusan keluargaku. Tak perlu Susan yang repot-repot. Tuan Fu, kau harus membuka matamu lebar-lebar. He King, dia terlihat lebih menahan diri di permukaan. Itu karena dia takut kau akan menceraikannya. Tapi di dalam hati, seberapa tulus kasih sayangmu untuk anakmu? Lihat saja guci ini. Lalu tangki minyak ini, tanah ini. Lihat, lengan ini robek. Dia bahkan tidak akan menjadikannya untukmu. Jelas dia tidak tulus padamu. Tuan Fu, apa kau khawatir rumah akan berantakan tanpa seorang wanita? Aku suka lupa saat sibuk. Aku lupa membawa kantong uangku. Apa yang terjadi? Bagian ini tidak ada dalam surat keluarga. Aku tidak bisa mengendalikan apapun, dimanapun itu. Garis emosional ayah. Mereka akan menciptakan leluhur baru untukku. Ini benar-benar kacau. Aku tidak akan membiarkan anakku menderita sedikit pun. Mereka juga akan memanjakanmu dalam segala hal. Keadaan sudah sampai seperti ini. Aku kemudian berbicara terus terang. Bagaimana karakter He King? Aku hanya percaya apa yang kulihat. Apa yang dia lakukan padamu sebelumnya? Kau benar-benar bisa memaafkan sepenuhnya? Tuan Fu, kau tidak perlu berpura-pura memaafkan atau tidak. Itu tidak ada hubungannya dengan orang luar. Bahkan jika dia seperti dulu. Aku tidak akan pernah meninggalkannya dengan mengkhianatinya. Bagus sekali. Sesuai dugaan suamiku. Dia mengintip sudutku di malam hari. Cukup luar biasa bahwa kau, sayang, Wang Junku benar-benar setia padaku. Percaya diri. Namun, terima kasih sudah mengingatkan saya. Mulai sekarang, aku akan melakukan suamiku dengan baik. Aku pasti akan merasa 100 kali, 1000 kali lebih sedih. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Pintu masuknya di sana. Aku lupa dompetku. Ngomong-ngomong, bolehkah aku menggunakan ruang belajarmu sebentar? Tinta yang kamu inginkan. Terima kasih. Baru saja. Biarkan aku bicara dulu. Alasan aku mengatakan itu tadi adalah untuk membuat Susan yang percaya bahwa cinta kita lebih kuat dari emas. Dengan begitu dia akan menyerah. Aku tidak mengganggumu lagi. Aku tahu niatmu. Jadi apa yang kamu katakan tadi? Itu tujuannya juga, kan? Aku tahu bahwa kita sebenarnya bukan suami istri. Tapi jika kamu ingin menceraikan istrimu dan menikah lagi, bisakah kamu menunggu sampai aku mengambil kembali menara Fengyang? Juga, bisakah kamu tidak punya anak? Aku melakukannya untuk Kang Bao dan An. Aku tidak punya niat seperti itu.
Apa yang kamu lakukan? Mencatat pembukuan. Aku akan mencatat aliran air saat ini. Mari kita lihat berapa lama lagi. Baru bisa menabung cukup uang untuk menebus hipotek. Aku belum banyak menggunakan kucing. Selesai. Lihat aku, pikiranku hanya fokus menyelesaikan proyek. Tambau kecil kita kelaparan. Apakah yang sedang membuatkanmu sesuatu yang enak sekarang? Sugar baby memakannya, jadi ibu juga memakannya. Dari mana kue-kue itu berasal? Ada di kotak makanan di sana. Ayo Jungkook. Mari bicara. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Kotak makanan ini hadiah darimu, kan? Benar? Bukankah kamu sudah cukup mempermalukanku kemarin? Hari ini kita datang untuk menghapus semuanya. Lihat dirimu. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Jadi sekarang kamu mempertanyakanku? Hi Ching Ching. Bunuh aku atau siksa aku, terserah kamu. Aku, Susan Yang, lebih baik tenggelam di sungai daripada menyerah. Keanehan. Banyak orang yang membenciku. Tapi kamu adalah orang pertama yang kutemui yang membenciku sekuat kamu. Apa kesalahanku padamu? Kamu benar-benar tidak ingat? Aku. Di masa mudaku, aku hanya kasihan pada Tambau. Mereka diam-diam membawa makanan. Kamu lihat hasilnya. Aku menyebarkan rumor di mana-mana bahwa aku menyebabkan kematian suamiku dan bahwa aku sudah gila. Hanya karena dia tidak punya anak sendiri bukan berarti dia ingin mencuri anak orang lain. Awalnya aku punya kesempatan untuk menikah lagi. Semua hancur karena rumor ini. Aku hampir tidak bisa bertahan. Aku benar-benar sampah. Jadi kamu sebenarnya tidak suka Fu Qinghuai. Kamu membenciku. Kamu sudah melakukan berbagai hal buruk sebelumnya. Namun, ada sedikit perubahan. Mengapa Tuan Fu harus menerima dan mentolerir kamu? Tentu saja. Hidupku juga sulit. Dia hanya ingin berpegangan pada Jeremy. Jika aku bisa memberimu Jeremy, bisnisku membutuhkan mitra yang ahli memasak. Apakah kamu bersedia? Hi Ching Ching, kamu pikir aku bodoh? Aku baru saja melakukan sesuatu yang kusesali. Kamu akan melepas aku dengan mudah? Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam padaku. Terima kasih atas kerja keras kalian berdua. Mari bekerja sama lebih banyak di masa depan. Terima kasih. Aku bilang King King itu mampu. Untungnya, aku tidak mendengar omong kosong Susan yang saat itu. Ya, dia adalah janda muda. Melihat keluargamu begitu bahagia dan harmonis. Pasti ada ide lain di baliknya. Kamu bilang untuk berhenti menyebarkan ini. Kalau tidak lain kali, aku tidak berani menerima barangmu. Tidak. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya yang terjadi di keluarga Susan yang sampai dia jatuh?
Memotong pare dalam air Coctis chinensis juga pertanda hidup yang sengsara. Jangan berlambat-lambat. Kalau tidak sebaiknya kamu sibuk untuk senang. Jalan. Aku sudah membayar banyak uang selama bertahun-tahun. Rumah itu benar-benar dikosongkan. Apakah itu tidak cukup? Yang kamu bayar hanyalah bunganya saja. Aku butuh pokoknya sekarang. Henry, jalan. Siapa? Hei, Bos Wang. Kukira itu preman. Kamu benar-benar harus mengubah cara kerjamu. Aku tidak galak. Bagaimana kita bisa mengontrol para debitur yang menolak membayar? Kamu berhutang padanya. Itu suaminya yang berumur pendek. Dia berhutang judi besar padaku. Aku tidak bisa mendapatkan uangku kembali. Mereka tidak punya pilihan selain menangkap orang untuk melunasi hutang. Dia manusia, bukan barang pemakaman. Tidak ada alasan untuk menyeretnya ke dalam situasi menikahi ayam, ikuti ayam, ini. Menikahi anjing, ikuti anjing. Selain itu, suaminya menjualnya padaku sebelum dia meninggal. Selama bertahun-tahun aku hanya mengambil bunganya. Itu sudah memberikan mereka banyak muka. Jangan ikut campur dalam hal ini. Eo. Ini takdirku. Kamu puas sekarang? Berapa banyak uang yang dia berhutang padamu? 3 atau 2. 3 atau 2. Kamu tidak ingin membayar hutangnya untuknya, kan? Sedangkan kamu memikirkannya? Berapa banyak bubuk yang bisa kamu buat dengan 3 tael perak? Berikan aku surat hutangnya. Jangan salahkan aku kalau tidak memperingatkanmu. Tidak bisa mengirimkan barangku. Kamu yang aku jual. Kamu berhasil. Bunuh aku atau siksa aku, terserah kamu. Kamu benar-benar meremehkanku dan dirimu sendiri. Kalau kamu pikir selembar kertas ini bisa menentukan takdirmu, maka kamu akan menjadi boneka orang lain seumur hidupmu. Ini akan dijual kedua dan ketiga kalinya. Bagaimana aku bisa tidak tahu? Tapi aku seorang janda. Dia mencari nafkah dengan mencuci pakaian setiap hari. Apa yang bisa aku lakukan? Itu sebabnya aku iri padamu. Kamu punya suami yang baik seperti Tuan Fu. Aku juga bisa mencari seseorang untuk diandalkan. Aku tidak seburuk itu. Kenapa harus mengandalkan orang lain? Tidak bisakah aku mengandalkan diriku sendiri? Aku bukan kamu. Orang-orang itu pintar dan mampu. Apa alasan aku harus mengandalkan diriku sendiri? Tak terduga. Apakah aku masih sehebat itu di matamu? Jika aku memberitahumu, sebelum aku datang ke sini, usahaku tidak pernah diakui oleh keluargaku. Bisa dicuri kapan saja. Apakah kamu masih menganggap aku percaya diri? Daripada menaruh harapan pada orang lain, kenapa tidak memperjuangkannya sendiri? Jika menang, kamu bisa mengendalikan sisa hidupmu. Kalah pun tidak akan lebih buruk dari sekarang. Anggap saja uang ini sebagai pinjaman. Tidak apa jika kamu tidak mau membantuku. Tapi aku masih berharap kamu bisa segera mandiri.
3. Aku memikirkannya semalaman. Kamu benar. Jika bahkan aku tidak mau memperjuangkan takdirku, siapa yang bisa menyelamatkanku? Aku pikir. Aku memikirkannya semalaman. Bisakah aku masih berbisnis denganmu? Snail Fairy sudah menunggumu. Ayo. Tidak perlu berusaha lagi. Santai saja. Kamu tidak jual mie dingin kita lagi? Bagaimana bisa mereka begitu mudah berubah pikiran? Apa karena jelly kita jelek atau tidak laku? Jelly noodles sangat laku. Tapi sekarang sedang musim kemarau. Aku mengalami kekeringan parah di banyak tempat. Aku tidak bisa mengirimkannya. Pembayaran terakhir ini sangat berat. Bisnis di masa depan. Ingatlah untuk mencariku. Teruskan kerja bagusmu. Oke, ayo kita pergi. Ini semua karena aku, si pembawa sial. Mereka menghancurkan bisnismu. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah permata berharga yang berhasil kutemukan. Jangan khawatir. Dengan kemampuan kita, masih khawatir tidak menemukan saluran penjualan baru. Selamat tinggal, guru jemput aku. Ah, Shen. Pak, apakah ibu lelah? Pak, ayo pulang. Tuan sudah selesai makan. Luar biasa. Ibu, bisa bawa makanan ekstra lain kali? Ambil beberapa kentang goreng tambahan. Membaca menghabiskan banyak energi. Karena masakan ibu terlalu asin. Orang itu hampir memohon padaku untuk membelinya. Ya. Aku bisa buka lapak di pintu masuk akademi. Camilan rahasia akademi hanya ada di sini. Jangan sampai ketinggalan. Mau pesan apa? Aku juga campur aduk. Aku juga mau di kehidupan selanjutnya. Oke, ini untukmu. Aku mau kue kacang hijau. Kamu mau kue kacang hijau? Satu persatu. Kamu mau makan ini, kan? Oke, aku ambil 3 koin juga. Sudah larut begini, kenapa kamu belum masuk? Kelas itu penting, kamu masuk duluan. Ini bisa kami tangani. Nanti, aku pulang bersamamu. Kupikir selama uang ada di sini, aku tinggalkan dulu. Bagus. Kalian berdua, suami istri, pulang ke rumah. Aku punya biru ekstra. Jangan ngomong sembarangan. Datang padaku untuk bisnis. Apa yang kamu mau? Mau coba? Kenapa kamu tidak masuk kelas? Tuan Fan. Cepat jalan, cepat jalan. Tuan ini. Mau beli camilan untuk sarapan? Akademi adalah tempat suci dan murni. Berani-beraninya kamu berjualan di sini. Tempat suci ini. Beberapa orang perlu makan, kan? Kamu menyarankan untuk mengusir semua pedagang kaki 5. Bagaimana bisa ini dibandingkan? Kalian berdua adalah perempuan. Mereka seharusnya di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi kalian berdua keluar di tempat umum, menunjukkan wajah dan berjalan dengan sombong. Apalagi, itu di akademi. Tempat seperti ini. Kenapa kamu ikut campur urusan orang lain? Apakah akademi ini milik keluargamu? Ini adalah akademi. Dekan adalah ayahku. Seberapa kuat pun kepala gunung itu. Mereka tidak bisa mengontrol apa yang orang makan, minum, dan gunakan toilet, kan? Aku percaya pada murid-murid akademi. Aku sama sekali tidak akan membeli makanan untuk kalian berdua. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kami jual milik kami. Benar-benar tidak ada seorang pun di sana. Mereka semua sudah rusak. Kerugiannya benar-benar menghancurkan. Tidak ada yang menang hadiah dan tidak ada yang tertawa. Tidak ada obat. Kamu punya burung dan domba untuk berjualan.
Tidak ada yang boleh pergi sampai seseorang tersenyum dan minum. Lalu aku akan mengantarkan ibuku. Apa yang kamu lakukan? Cepat. Aku seharusnya tidak bertarung. Aku tahu kamu melakukan ini untuk melindungiku. Aku sangat tersentuh. Ibu, bisakah kamu berhenti berjualan di akademi mulai sekarang? Sekarang penghasilan ayah sudah cukup. Ibu orang lain juga tinggal di rumah. Tapi ibuku tidak keluar untuk mencari uang. Bagaimana menebus menara Fenyang? Itu urusan laki-laki. Bukan di bawah kendali ibu. Ibu Tuan Fan bilang, seorang laki-laki harus berusaha mencapai hal besar dan melindungi negaranya. Di sisi lain, perempuan membantu suami mereka dalam mendidik dan membesarkan anak. Kamu, Fan Ruolin. Satu hal tidak setuju denganku. Mereka bahkan mencoba mencuci otak anakku sekarang. Ah Sheng, dengarkan aku. Di dunia ini, tidak ada pekerjaan yang harus spesifik gender. Apa yang bisa dilakukan laki-laki, wanita juga bisa melakukannya. Ibu bisa pergi bekerja untuk menafkahi keluarga. Begitu juga ayahmu, bisa tinggal di rumah dan merawatmu dengan baik. Ayah itu akan ditertawakan. Ibu, yang kamu lakukan salah. Ini, Dia lari sebelum selesai bicara. Ini juga diajarkan oleh Tuan Fan. Pergi minta maaf pada ibumu. Pergi. Maafkan aku, Ibu. pergi bersenang-senanglah. Sepertinya ini akan mengubah pikiran anak-anak. Lebih sulit daripada menebus menara Fenyang. King, kenapa kita harus datang ke akademi dan ditolak? Semakin seperti ini, semakin aku ingin datang. Mengetahui sulit itu sulit, hanya akan bagus dan adalah itu aku mundur. Mereka memasukkan ajaran-ajaran itu. Bukankah itu hanya untuk mengurung wanita di dalam rumah? Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Tuan Fu dan Tuan Fan mulai berdebat. Mereka mulai berdebat. Sejak zaman dahulu, kebajikan wanita terletak pada kesucian dan ketenangan. Wanita yang belum menikah mengikuti ayahnya, menikah lagi dan patuh pada suami. Tata krama apa ini memperlihatkan wajah di depan umum seperti ini? Jika seorang wanita tidak memiliki ayah, saudara laki-laki, atau suami. Menurut pengamatan Tuan Fan, dia tidak memperlihatkan wajahnya di depan umum. Lalu siapa yang harus menafkahi mereka? Aku benar. Seperti yang dikatakan orang bijak. Seorang pria menjauhi dapur. Tapi jika pria itu tidak memiliki istri atau ibu, masih bersikeras menjauhi dapur, apakah kita akan mati kelaparan? Kamu hanya mencari alasan. Perbedaan antara pria dan wanita. Bagaimana bisa kita menyamaratakan? Kenapa tidak bisa kita menyamaratakan? Kemanusiaan dimulai dengan dua kebajikan. Lalu dibedakan berdasarkan gender. Kenapa cita-cita dan ambisi seseorang harus ditentukan oleh gender? Wanita itu berbakat dan cerdas. Kenapa kita tidak bisa mengembangkan sayap dan terbang? Nah, Gunung Panjang. Dengarkan apa yang dia katakan. Tidak merusak tradisi. Sentimen, hanya diskusi. Tahu kapan harus berhenti. Hengxiao. Jeli ini, jeli. Kirim lagi besok. Ayah. Di akademi, orang harus memanggil orang tua ini dengan gelarnya. Tersenyum saat dia mulai kelas.
Kepala sekolah kelas 7 untuk membiarkan kami menjual dengan bebas. Rumor dan gosip itu tidak perlu ditakuti. Nenek moyangku memiliki kesadaran yang begitu maju. Mengapa aturan leluhur hanya diturunkan kepada anak laki-laki dan bukan perempuan? Kamu. Apakah ini rahim ayah yang sebenarnya? Mengapa kamu bertanya seperti itu? Karena aku pikir apa yang baru saja kamu katakan. Ini tidak terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan oleh sarjana desa. Bukankah kamu juga berpikir begitu? Bagaimana? Bukankah kamu Hikingking yang asli? Astaga, aku sudah dikalahkan. Aku juga ingin makan sesuatu. Ini semua produk baru hari ini. Semuanya enak. Tidak, saudara, ayolah. Teman-teman terkasih, hari ini, toko kami meluncurkan blind box edisi terbatas. Hari ini, kami tidak hanya menawarkan camilan spesial. Ada juga hadiah kejutan edisi terbatas. Hadiah apa? Aku duluan, aku buka satu dulu. Ayo, kamu buka satu. Semoga kamu naik ke posisi yang lebih tinggi. Ini menandakan bahwa kamu akan terus naik dalam ujian kekaisaran di masa depan. Masa depan cerah. Wow, apakah gaya seni ini Suyanjin? Karya asli Sudachai. Huyanjin. Aku jelas meminta Fu Qinghuai membantuku menggambar. Benar. Ini adalah replika yang khusus kusuruh dari penggemar riasan emas alami. Potongan pendek ini mudah disimpan. Mudah dibawa-bawa tanpa takut rusak. Ada makanan untuk dimakan dan hal untuk dilihat. Karya asli lebih hemat biaya. Aku mau 10. Pikirkan, jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus mengikuti aturanku. Siapa yang berhak membeli? Ini terserah putraku untuk memutuskan. Siapa putramu? Ah Sheng. Ah Sheng, tolong simpan satu untukku, demi kita sekelas. Ah Sheng, kami salah sebelumnya. Mulai sekarang, kamu akan selalu menjadi saudara baikku. Bukan saudara, tapi kakak. Beri aku satu dari dua anak itu. Ah Nem, beri aku satu. Terserah kamu. Aku mau beli. Aku mau beli. Aku mau beli. Aku mau beli. Tidak perlu berdesakan, semua bisa antre. Satu per satu. Kamu duluan. Bikin misteri. Mereka bahkan menipu uang anak-anak. Segera. Kamu habit. Pertama, kebajikan seorang wanita. Kedua, perkataan wanita. Ketiga, penampilan wanita. Keempat, pekerjaan wanita. Suami berkata, kebajikan wanita tidak perlu. Bakat dan kebijaksanaannya luar biasa. Perkataan wanita tidak perlu digunakan untuk berdebat atau fasih. Penampilan wanita tidak perlu cantik, kulitnya manis. Kepala sekolah sudah mengizinkan kami berjualan di sini. Abaikan dia. Ayo cari uang. Menjaga kesucian dan ketertiban. Bertindak dengan rasa malu. Ini untuk menegakkan kebajikan wanita. Pedagang kaki lima. Memperlihatkan wajah. Ini tidak menghormati kebajikan dan keberuntungan. Merusak moral sosial. Aku tidak bisa mendengar ini lagi. Aku akan memberitahunya hari ini. Apa itu kebajikan wanita sejati? Kakak ketiga. Tuan Fan, Aku sudah membaca buku begitu lama. pasti karena mulutmu kering. Ayo minum untuk menghilangkan dahaga. Buka. Jo, kenapa bahumu tidak bisa digerakkan? Kemarilah, biar kakak ketiga pijat. Lepaskan. Siang bolong. Beraninya kau mengejek sarjana terhormat dan berbudi seperti aku? Kamu, bukankah katanya wanita harus lemah lembut dan perhatian?
Aku hanya sedang memperhatikanmu. Kenapa kau masih tidak bersyukur? Kalian berdua orang kaya. Tolong tanya keponakanmu, apakah dia punya masa kecil di 3 alam. Darah dan ki belum stabil. Waspadalah terhadap nafsu. Fenlang, apa kau memikirkan aku? Fenlang, lelah membaca? Cepat datang. Istirahat dulu. Tidak perlu. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau katakan? Aku yang harus bertanya padamu. Datang, Bibi 3 akan melonggarkan ototmu. Kau membengkak padaku. Ini benar-benar konyol. Mimpi ini tidak bisa diterima. Aku tidak bisa lagi membiarkan mereka terus mengganggu ketenanganku. Tolong jemput aku, terima kasih. Ini akan menyerap rasanya dengan sangat baik. Ini untukmu. Perasaanku sangat segar. Berikan padaku, terima kasih. Bagus. Terima kasih. Baiklah. Kualitasnya sangat buruk. Kami tidak bisa menerima aroma gandum. Kau bisa mengambilnya. Tidak, tunggu sebentar. Mentimun ini sangat cocok untuk dibuat acar. Datang. Bibi, tolong simpan uang ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cing-cing. Mentimun ini tidak bisa dimakan. Kau masih mau. Aku mengerti sekarang. Kau menyelamatkanku saat itu. Bukan karena aku istimewa. Itu karena kau terlalu baik hati. Iya atau tidak? Aku duluan. Aku tunjukkan kalau aku milikku. Van Roland, apa kamu mengantar buah dan sayur ke sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu kamu mau menerima makanan busuk seperti ini? Dijual ke pelanggan. Siapa bilang kami mengumpulkan ini untuk dijual ke orang lain? Perklet. Timun ini. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Melihat ini adalah tindakan tidak etis dalam bisnismu. Aku akan melaporkan ke pihak berwenang sekarang juga bahwa kamu tidak punya beras. Dasar bodoh. Cing-cing, kamu canggih. Aku akan mengusir dia sekarang. Kakak ketiga. Van Roland, berhenti di situ. Kamu berhenti di situ. Kamu, minggir dari jalanku. Aku akan melaporkannya ke pihak berwenang sekarang juga. Bagus, kalau begitu kamu bisa lewat di atasku. Ayo, jual itu. Pengan. Sudah seharusnya. Van Schouwen, Pengan. Tubuhku sangat lemah. Felin, Pengan. Jangan pingsan di sini. Van Roland, Pengan. Akhirnya kamu sadar. Aku sangat takut. Bagaimana kabarmu? Aku.
Aku akan bermimpi. Lihat baik-baik dan lihat siapa aku. Halo, Kenapa kamu berdiri begitu dekat denganku? Kalau kamu tidak punya hati nurani, aku seharusnya membuatmu pingsan di sini. biarkan beruang membawamu pergi. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Apakah kamu masih akan melaporkan kami? Kamu menyelamatkan nyawaku. Aku akan membalasmu. Tapi ini dua hal yang berbeda. Bagaimana bisa disamakan? Kalau kamu berani melaporkan kami, Aku akan memberitahu semua orang tentang hubungan intim kita. ini adalah buktinya. Bukan kamu. Kamu ngomong sembarangan. King membeli mentimun dari kakek itu karena kasihan. Ini sama sekali tidak untuk dijual. Kamu juga ngomong sembarangan tanpa mengerti apa-apa. Meskipun aku tidak pernah sekolah, tapi aku juga mengerti apa yang tidak aku inginkan. Prinsip tidak melakukan kepada orang lain. Kamu sudah belajar bertahun-tahun. Itu buang-buang waktu, bukan? Dari mana datangnya anjing penjaga ini? Hi Ching Ching. Lihat apa yang kamu lakukan pada kami. Xiao Peng sangat ketakutan sampai tidak berani keluar. Berani-beraninya kamu membuat komentar sarkastik. Kamu sudah kehilangan semua nuranimu. Kamu mengambil resep ini dariku dengan paksa. Bahan-bahannya hanya sesuatu yang kamu buat di rumah. Istrimu mengambil anakku dan menjualnya. Bahkan belum saya denganmu. Kamu datang kepadaku atas kemauan sendiri. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Apa? Kamu tidak akan pergi kemanapun. Jika kamu tidak memberi uang, kamu tidak akan pergi. Aku meninggalkannya untukmu. Ada orang lain. Kamu bilang tidak menginginkanku. Aku tidak akan membunuhmu. Guruku, tolong hentikan. Guru He, aku seorang pecundang. Aku tidak akan menghancurkannya untukmu. Aku tidak bisa mencari madu. Kamu, pasiennya, sudah sakit sejak kamu. Aku bisa memukulmu sampai mati. Jangan bilang jika tidak bisa. Bukan cepat, cepat. Saudara perempuan orang lain, berhenti. Ibu-ibu. Ibu. Kamu adalah kakak perempuan. Jaga baik-baik adikmu. Patu. Yang mulia, Anda datang tepat pada waktunya. Anda harus membelaku. Wanita ini tidak hanya menolak mengakui kesalahannya. Dia bahkan memukulku. Sungguh memilukan bagi orang jahat. Dia memukul tanganku seperti itu, kamu benar-benar mencari masalah. Kamu mau memukulku? Aku akan memukulmu. Kamu mau memukulku? Aku akan memukulmu. Kamu memukulku lagi. Anak sialan. Berlututlah di hadapanku. Aku tidak akan berlutut. Memukulmu. Baru saat itu aku tahu. Kamu mengambil keuntungan dari sakitku dan keadaan terbaringku. Kamu melakukan banyak hal tidak bermoral dan tidak etis kepada adikmu sendiri. Beraninya kamu datang ke sini membuat masalah? Dia, bela aku lagi. Kamu mulai pikun? Aku adalah anakmu. Mereka adalah orang yang akan membuatmu dan bertemu dengan ayahmu. Kamu malah memihak dia. Anak perempuan yang merugi setelah menikah. Kamu masih membantah? Kamu tidak. Baik. Karena kamu begitu berat sebelah, aku akan lihat bagaimana kelakuanmu tanpaku. Berapa hari lagi kamu bisa hidup? Oh, kok jahatmu? Aku sudah meninggalkan air di sini untukmu. Saudara sebenarnya. Aku tahu kamu menyimpan dendam padaku. Itu karena ibumu tidak merawatmu dengan baik.
Itulah mengapa surga memaksamu ke keadaan ini. Ibu bersalah. Ibu merasa bersalah padamu. Ibu terlalu malu untuk menemuimu. Itu Hidatian yang melakukan hal buruk. Aku tidak menyalahkanmu. Bukan kesalahan Ibu Kiki. Ini kesalahan ibu. Ketika ibuku pertama kali mendengar bahwa putra keluarga Fu adalah seorang sarjana, Jajia juga cukup mapan. Aku setuju untuk menikahkanmu dengan keluargaku. Tak terduga, Daejeon merencanakan untuk merebut kekayaan keluarga kaya. Dia bahkan mengatur adiknya sendiri. Pada akhirnya, itu karena aku tidak mengajari mereka dengan baik. Itu benar-benar yang dia pikirkan. Anak perempuan yang baik tidak ingin tinggal di keluarga suaminya. Hal yang masuk akal. Ibu pergi berbicara dengan komandan brigade sendiri. Kamu pulang dengan ibumu. Biarkan ibumu yang membaikkan semuanya untukmu, oke? Gula yang besar ini untuk King King. Dia bekerja di luar setiap hari. Nutrisi dibutuhkan untuk menopang keluarga. Kamu sudah selesai? Ibu King King ingat kamu suka makan paha ayam waktu kecil. Dibuat khusus untukmu. Kondisi kamu tidak baik. Jangan lakukan pekerjaan seperti ini. Seorang ibu memasak untuk anaknya. Kenapa aku merasa lelah? Keluargamu dulu tidak berkecukupan. Kamu sering menyimpan paha ayam untuk Datian. Kamu selalu sangat mengerti. Tapi kamu... Jangan bahas itu lagi. Ayo, kamu harus mencobanya. Apakah ini masih rasa yang kamu suka waktu kecil? Kalau kamu suka, itu sudah cukup. Setelah pulang, ibu akan masak untukmu setiap hari. Ibu, jangan pergi. Yuan Bao tidak ingin kamu pergi. Tang Bao. Tang Bao, kapan pacarmu pergi? Tang Bao salah dengar. Ibu tidak pergi. Sang permaisuri akan membuat banyak makanan lezat untuk Tang Bao. Ayo. Tang Bao ini, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa ibumu. Melihat kamu baik-baik saja sekarang, aku lega sekarang. Sudah larut. Aku harus pulang sekarang. Ada bubur di panci ini. Jangan lupa minum. Tunggu. Kondisi kamu tidak baik. Kita tinggal di sini dulu untuk memulihkan diri.
Tang Bao. Mulai sekarang kita tidur dengan nenek. Tidak masalah di mana asalkan kamu tidur. Tang Bao baik sekali. Ayo tidur. Mulai sekarang, ibu akan memperlakukanmu seperti Tang Bao. Sekarang aku punya ibu yang menyayangiku. Sayang, tidurlah. Aku akan membereskannya. Baik. Besok kamu harus pergi sekolah, jadi tidurlah lebih awal. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Aku hanya merasa sangat tidak realistis. Seperti mimpi. Persis seperti hal yang selalu kuinginkan tapi tidak bisa kudapatkan. Tiba-tiba terlintas di kepalaku. Maksudmu ibumu? Dia selalu lebih memihak adikku. Aku sudah memikirkan ini sejak kecil. Haruskah aku berusaha sedikit lebih keras? Bahkan lebih baik. Dia akan melihat bahwa aku memihakku. Tapi seseorang sepertimu, anak baik orang lain. Aku pasti sangat dihargai oleh orang tuaku saat kecil. Aku mungkin tidak bisa mengerti perasaan ini. Fu Qinhuai. Bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Apakah aku ada di sini atau tidak di masa depan? Kamu harus memperlakukan Tang Bao sama seperti kamu memperlakukan Ah Shen. Aku secara alami akan memperlakukan semua orang dengan adil. Bukan hanya tentang cinta. Mereka, kita harus menghargai mereka sama rata. Kita tidak boleh meremehkan Tang Bao hanya karena dia perempuan. Aku merasa dia tidak layak memakai gaun pengantin. Aku berjanji padamu. Kamu baru saja bilang apakah kamu ada di daun teratai atau tidak. Bukankah aku sedang merebus obat di dapur? Bagaimana aku bisa tidur? Ayah sudah kembali ke kamarnya. Ibu, nenekku muntah darah. Yang mulia, dokter akan segera datang.
Bertahanlah sedikit lagi. Adidas Martinin, keluar sekarang. Hi Jingjing. Hi Jingjing, keluar sekarang. Sangat. Hidatian. Apapun yang ingin kamu lakukan. Ibuku tidak enak badan hari ini. Aku akan berdebat denganmu lain kali. Wanita beracun, berhenti berpura-pura di sini. Aku datang untuk menyelesaikan masalah denganmu atas nama ibuku. Hinjaya Teo. Daci yang bilang kamu menimpa dendong terhadap ibumu. Benarkah dia membunuh ibunya? Hidatian, kamu sudah bekerja keras. Tuduhan ini dibuat-buat. Komandan Brigadir, Anda akan mempercayainya. Masalahnya sangat penting. Tapi jangan khawatir. Saya akan menanyakan alasan kepada Tuan He. Secara alami, keadilan akan ditegakkan. Tapi ibu saya sakit parah hari ini. Tidak tahan stimulasi. Bisakah kita menunggu sampai kondisinya lebih stabil sebelum membahas ini lebih lanjut? Hambatan konstan terhadapnya berasal dari hati nurani yang bersalah. Komandan Brigade tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ibu saya hampir dibunuh olehnya. Ini semakin terganggu oleh pelayan Li King, Mo Yao. Di mana ibu? Ini rumah saya. Mari kita lihat siapa yang berani masuk dengan paksa. Saya mendengar semua yang Anda katakan. Ibu, Pergi. Kenapa kamu terlihat seperti ini setelah tidak bertemu selama beberapa hari? Ada apa? Kamu bisa mengatakan apa saja dengan cara apapun yang kamu inginkan. Ching. Ibu, maafkan aku. Tapi ibu benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku akan melindungimu lagi. Istri, kemari. Air panas. Ini, minum air panas. Air apa yang aku minum yang sangat manis? Jika kamu memiliki kedudukan di kota kerajaan, tentang dia membantu Hi King menghinaku, aku menikah ke keluargamu dari kota. Aku belum mengalami satu hari pun yang baik. Sayang, tenanglah. Minum air dulu baru marah. Aku tidak minum. Aku belum mati. Kamu hanya membuat keributan di sini. Omongan apa ini? Silakan duduk. Ibu. Xiao Feng didorong hingga batas oleh Hi Jingjing. Pikirkan hari-hari yang kamu habiskan di tempat tidur rumah sakit. Ah Jing, seberapa banyak kamu telah memanjakan kami? Aku pikir setelah aku mati, dia bisa merawatmu dengan baik. Aku tidak pernah menyangka mereka akan berbalik melawan keluarga begitu cepat. Aku membesarkan anak perempuan ini sia-sia. Tabungan ibu mertuaku hampir habis. mereka juga memiliki utang luar negeri yang menumpuk. Bagaimana kita bisa terus hidup seperti ini? Aku berbicara dengan anakku. Kenapa kamu mengganggu? Kalau bukan karena kamu terus-menerus menghasutku di belakangku, kamu tidak merencanakan apa-apa untuk anakmu. Aku selalu harus memikirkan anakku. Kenapa kamu tidak menceraikanku saja? Aku akan memberikan akhir yang layak untuk anakku juga. Pulang ke rumah orang tuamu secepatnya. Istriku tidak mau. Istri, besi besar. Kupikir ibu mertuamu sangat menyayangimu. Nyatanya, mereka akan bersembunyi saat menghadapi masalah. Kurasa itu karena mereka melihat keadaan di rumah tidak baik. Aku ingin pergi ke sana untuk berlindung. Baik. Aku akan membela kamu. Sergeant. Ibu, apakah kamu punya cara? Ibu, apa yang kamu bicarakan? Di mana dunia? Apa faktanya? Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Mereka berdua terus-menerus bertengkar. Hatiku hancur sebagai seorang ibu. Dia kemudian mencoba menjadi penengah di antara mereka. Aku tidak pernah menyangka King menyimpan dendam yang begitu dalam padaku. Dia sebenarnya. Malam ini, racuni obatnya. Mereka ingin membunuhku. Jika kamu tidak datang lebih awal, aku takut jika aku pergi. Ibu. Brigadier, kamu harus menuntut keadilan untuk ibuku.
Kejahatan Kededak Pacahan. Kejahatan Kededak Bersalahan. Tidak memiliki harta keluarga. Dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Hichiwensheng. Apakah kamu mengaku bersalah? Aku mengerti. Jadi dari awal sampai akhir, kamu bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk memperbaiki hubungan kita. Bagaimanapun aku memperlakukanmu, aku hanyalah pengorbanan untukmu dalam mendukung anakmu. Aku salah. Aku seharusnya tidak memiliki harapan apapun padamu. Jangan mengucapkan omong kosong yang tidak berguna lagi. Hukum mereka sebagaimana mestinya. Oh, sita semua hartanya. King adalah putriku. Daging dari dagingku. Bagaimana aku bisa membuatnya menderita hukuman berat? Brigadier, aku akan membawanya kembali dan membesarkannya dengan baik. Biarkan Li Chang yang memutuskan. Buat keluarga Fu menceraikan istrinya. Siuki, tak heran kau sering membahas masalah rasionalitas denganku. Ini juga bagian dari konspirasimu, bukan? Apa? Kau berencana membawaku kembali dan menjualku lagi? Jangan bicara sembarangan. Jika kau tidak patuh, aku akan menanganinya dengan adil. DLL. Qin Huai, kau datang di waktu yang tepat. He King meracuni obat ibunya untuk membunuhnya. Ajarannya juga membuat kedua anaknya tidak bisa membedakan benar dan salah. Kamu harus segera memutus hubungan dengannya. Apakah kamu punya bukti? Bukti? Bukti. Maka He Jingking pasti akan menghancurkan bukti yang memberatkannya. Bukankah ibu sebagai saksi sudah cukup? Kamu tidak. Aku punya. Resep yang disebut-sebut. Di sini kamu bisa memeriksa apakah itu beracun. Mengapa kau ingin membebaskan King? Dapat dimaafkan. Namun, kita tidak bisa menerima semua sebagai bukti tanpa seleksi. Itu tidak benar. Ini resep yang aku minta dokter sesuaikan pagi ini. Bagaimana mereka bisa begitu tahu sebelumnya? Ini kejadian di rumah hari ini. Aku juga mengundang dokter. Apakah Hiu diracuni? Atau ada alasan lain? Satu tes akan menjawab. Ching. Jika memang ditemukan sesuatu saat tes, dia tidak punya ruang untuk bergerak. Biarkan mereka menyelidiki tuntas. Jika memang ada sesuatu, aku siap menerima konsekuensinya. Denyut nadi ini sangat buruk. He King, apa lagi yang ingin kau katakan? Tapi, ini bukan disebabkan oleh obat ini. Ini karena kamu sudah bertahun-tahun mengonsumsi makanan dan obat-obatan dingin yang merusak kesehatanmu. Tubuhku sudah lama terkuras. Inilah yang menyebabkan penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Bukan kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ibuku baik-baik saja di rumah. Kondisinya memburuk setelah aku datang ke sini. Itu karena dia baru-baru ini minum obat penguat. Tubuh tidak bisa mentolerir tonik. Tapi dalam jangka panjang, ini untuk menyelamatkan nyawanya. Terima kasih atas bantuannya, dokter. Sepertinya ada orang lain yang ingin meracuni ibu. Makhluk jahat. Semua usahaku untuk merencanakan sesuatu untukmu sia-sia. Ibumu, aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu. Xiao Feng menyuruhku untuk meletakkannya. Aku benar-benar tidak tahu apa efek obat itu. Ibu, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu. Tuan Luo, apakah kamu tahu dosamu? Berani-beraninya kamu meracuni ibumu sendiri? Kamu. Aku ditipu. Aku hampir menuduh Qingya. Untungnya, kebenaran sekarang terungkap. Hidatian akan mendapatkan ganjarannya. Tapi kondisi ibumu sekarang benar-benar menyedihkan. Tapi dia tetap ibumu. Kamu tidak bisa mengabaikannya, kan? Ketika mereka baru saja menjebakku,
Mengapa aku tidak berpikir itu ibuku? Bagaimanapun, dia yang melahirkanmu. Tidak ada orang tua yang selalu salah. Dari semua kesalahan, tidak berbakti adalah dosa terbesar. Jika keluarga Fu mengangkat masalah ini, lagi berdasarkan ini, kami tidak bisa lagi memihakmu di desa. Komandan Brigade, kamu tidak perlu memihakku. Aku tidak akan setuju untuk bercerai. Ibu, anak yang berbakti. Jika seorang ibu tidak membenci anaknya, tidak perlu berbakti buta. Kamu tidak perlu terikat oleh batasan orang lain. Ikuti saja hatimu. Omongan pengkhianat apa ini? Tidakkah kamu takut mengajarkan hal buruk pada anak-anak? Ibu King dibutakan oleh lemak babi. Kali ini mereka benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Beri dia kesempatan lagi untuk bersamaku. Tolong biarkan Li Chang menjadi saksi kita. Aku akan menanggung semua biaya perawatan ini. Tapi mulai sekarang, aku, He King, akan memutus semua hubungan dengannya. Tak ada lagi hutang di antara kita. Duan King, si ibu ular, tak pernah mendengar hal seperti ini. Tak pernah terdengar. Kamu benar-benar sudah mantap. Ikatan darah adalah anugerah dari langit. Tapi mereka menggunakan ikatan darah untuk berbuat jahat. Aku tak akan kompromi lagi. Hari ini, jika itu kamu, itu memberiku lebih banyak kepercayaan diri. Terima kasih. Tak perlu berterima kasih. Bagus. Kita akan makan besar di rumah malam ini. Ibu, apakah itu membakarmu? Aku akan ambil obat. Tak apa, tak apa. Kamu tak perlu berlagak kuat. Serahkan saja pada kami. Cepat. Bisakah kamu ambilkan mahkota untukku? Ini ayah mencuci sayuran dengan gula. Dia menyuruh kakak laki-laki memasak bersama. Ibu, kamu harus mencobanya. Enak. Setelah menontonnya, ibu sudah pergi. Kalian bisa mengurus diri sendiri sekarang. Ibu, kamu pergi. Sang permaisuri berkata dengan santai. Bagaimana mungkin aku pergi? Ayo makan. Ibu, kamu membuat Tang Bao ketakutan. Oke. Ibu salah. Ibu menghukum diri sendiri dengan sebotol anggur. Minum pelan-pelan. Tak apa. Mengenai kadar alkohol minuman ini, tak ada apa-apanya dibanding yang biasa aku minum. Apalagi botol ini. 1 tong penuh anggur pun tak masalah.
Ayah, aku akan bawa Tang Bao tidur dulu. Pergi. Paket gula pergi. Datang. Kenapa kamu memelukku kalau kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak hamil? Kamu sudah minum terlalu banyak, aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Pulang ke rumah. Pulang ke kamarmu atau kamarku? Tidak suka. Andaikan kamu bukan leluhurku. Kita tidak peduli dengan leluhur kita lagi.在这里，在这里。